everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Nilo Nazwa with NPM 2441111N1 and I'm from class MNG24C. In this video, I would like to present a topic about leadership behavior, which is an important concept in management and organizational study. The reason why I chose this topic is because leadership is not only about having a position or authority, but it is more about how a person behaves and influence. Banyak orang yang masih menganggap bahwa leadership itu hanya tentang posisi atau jabatan. Padahal, in reality, leadership is not about title, it's about how you act and influence others. Leadership behavior membahas tentang bagaimana seorang pemimpin bersikap, bagaimana dia mengambil keputusan, dan bagaimana dia berinteraksi dengan timnya dalam situasi sehari-hari. So, we are not focusing on what the leader is, but how the leader behaves. Banyak orang masih berpikir bahwa kalau seorang sudah mempunyai jabatan seperti manajer, leader, atau ketua, berarti dia otomatis adalah pemimpin yang baik. But actually it's not that simple. Leadership is more about behavior and influence. Bagaimana seorang bisa mempengaruhi orang lain bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan tindakan dan sikap yang dia tunjukkan setiap hari. For example, ketika seorang pemimpin bersikap terbuka, mau mendengarkan dan memberikan arahan yang jelas, biasanya tim akan merasa lebih dihargai dan lebih semangat dalam bekerja. On the other hand, kalau pemimpin bersikap otoriter, tidak peduli atau tidak jelas dalam memberikan arahan, tim bisa merasa tidak nyaman, bahkan kehilangan motivasinya. That's why the way a leader acts will determine the success of the team. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa keberhasilan itu sangat bergantung pada bagaimana perilaku pemimpinnya. Leadership behavior is defined as how a leader acts in influence and building their team. Jadi, yang dilihat dari sini adalah tindakan nyatanya, not just theory, not just possession, but real action. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menunjukkan bagaimana cara bekerja yang benar, memberikan arahan yang jelas, dan membantu tim ketika menghadapi kesulitan. Leadership behavior juga mencangkup bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi, bagaimana dia membuat keputusan, dan bagaimana dia membangun hubungan dengan anggota timnya. So, basically leadership is about action, not just words. Karena pada akhirnya people don't follow what you say, they follow what you do. Dalam leadership ada dua jenis perilaku utama yang sering digunakan untuk memahami gaya seorang pemimpin, yaitu task-oriented behavior and relationship-oriented behavior. These two are very important and cannot be separated. Karena dalam pemimpin kita tidak hanya butuh hasil, tetapi juga butuh tim yang kuat dan solid. If a leader only focus on tasks, they make achieve the target, but the team might feel scarcity. But if a leader only focus on relationship, the team might feel comfortable but not productive. So, a great leader must understand both styles and know when to use them. Task orientation behavior adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada tugas dan pencapaian tujuan. This type of leader is very structured and goal oriented. Mereka menetapkan target yang jelas, membuat planning, membagi tugas secara teratur, dan memastikan supaya semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. They also monitor the team to make sure everything is on track and completed on time. Pendekatan ini sangat penting terutama ketika tim menghadapi deadline atau target yang tinggi. Because in that situation, the team needs clear direction and strong control. Namun, kalau terlalu fokus pada tugas, ada resiko anggota tim merasa tertekan. They might feel like they are just tools to achieve targets, not felt as individuals. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, bisa menyebabkan stres, burnout, dan penurunan motivasi kerja. So, task oriented is important, but it should not be overshot. Nah, sekarang kita akan membahas tentang
relationship oriented behavior. Gaya ini lebih fokus pada hubungan dalam timnya. This type of leader cares about people, not just result. Pemimpin berusaha membangun komunikasi yang baik, menciptakan rasa percaya, memberikan motivasi dan menghargai setiap kontribusi anggota tim. They listen, they support, and they create a positive work environment. Dengan pendekatan ini, anggota tim akan merasa dihargai, lebih nyaman, dan lebih percaya kepada pemimpinnya. As a result, they become more motivated and more loyal. Teamwork juga jadi lebih kuat karena adanya hubungan yang baik. However, if this approach is used too much without focusing on tasks, it can reduce productivity. Target bisa tercapai dan pekerjaan bisa jadi kurang terarah. Nah, so again, this style is powerful, but it needs balance. Balance is important. Nah, a great leader must balance between task and relationship. Seorang pemimpin tidak bisa hanya fokus pada hasil atau hanya fokus pada hubungan. They not both. Dalam situasi tertentu, pemimpin harus tegas dan fokus pada target. But in other situation, they need to be understanding and supportive. Misalnya, ketika tim sedang stres atau under pressure, pemimpin tidak hanya menuntut hasil, tapi juga memberikan support dan motivation. Kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan ini disebut sebagai flexibility and adaptability. And this is what make a leader truly effective. Leadership behavior tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. One of them is personality. Setiap orang punya karakter yang berbeda, dan itu mempengaruhi cara mereka memimpin. Then we have experience. Semakin banyak pengalaman, biasanya seorang akan lebih bijak dalam mengambil keputusannya. And also different situation require different leadership style. Tidak semua tim bisa dipimpin dengan cara yang sama. Dampaknya sangat besar. Good leadership behavior can improve team performance, inspire motivation, and build strong teamwork. But bad leadership behavior can create conflict, reduce motivation, and lead to failure. Nah, jadi kita bisa memahami bahwa leadership is not about title, it's about behavior. Pemimpin yang hebat bukan hanya yang bisa memberi perintah, tetapi yang bisa menginspirasi. Great leader inspire, not just comment. Mereka menjadi contoh, membangun yang baik, dan memberikan pengaruh positif kepada timnya. Because at the end of the day, people don't follow position, they follow behavior. Jadi siapapun sebenarnya bisa menjadi pemimpin selama dia mampu menunjukkan tindakan yang positif dan memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Nah, kita juga dapat memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar tentang jabatan, kekuasaan, atau posisi yang dimiliki seorang, tapi lebih kepada bagaimana seorang tersebut menunjukkan perilaku dalam memimpin. Kepemimpinan sejati tercermin dari tindakan nyatanya, bukan hanya dari kata-kata. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya orang yang mampu memberi perintah, tetapi juga seorang yang mampu menjadi contoh, memberikan arahan yang jelas, serta hadir untuk mendukung dan membimbing timnya dalam berbagai kondisi. Perilaku kepemimpinan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan suatu tim atau organisasinya. Hal ini karena anggota tim pada dasarnya tidak hanya melihat apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, tetapi juga lebih memperhatikan bagaimana pemimpin tersebut bertindak dalam situasi nyata. Dua jenis utama perilaku kepemimpinan, yaitu yang berorientasi pada tugas dan yang berorientasi pada hubungan. Kedua jenis perilaku ini memiliki peran yang sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan atau satu sama lain. Perilaku yang berorientasi pada tugas membantu tim dalam mencapai target dengan lebih terarah, terstruktur, dan efisien. Sementara itu, perilaku yang berorientasi pada hubungan membantu menciptakan suasana kerja yang nyaman, meningkatkan kepercayaan, serta membangun kerja sama yang kuat dalam tim. Namun, jika salah satu dari kedua pendekatan ini digunakan secara berlebihan, tanpa adanya keseimbangan, maka dapat menimbulkan dampak negatif.
Terlalu fokus pada tugas dapat membuat tim merasa tertekan dan kurang dihargai. Sedangkan terlalu fokus pada hubungan juga dapat menyebabkan pekerjaan menjadi kurang terkontrol dan target tidak tercapai dengan optimal. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut. Pemimpin harus mampu membaca situasi, memahami kondisi tim, dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya secara fleksibel dan adaptif. Thank you for your attention and see you in the next video. Bye bye.